Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 2. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu memenuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Buku referensi yang digunakan pada pembahasan kali ini adalah judulnya A Textbook of Machine Design yang ditulis oleh R.S. Kurmi dan J.K. Gupta, yang versi cetaknya dapat kalian baca di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Di topik pembahasan sebelumnya kita telah membahas jenis pembebanan pada poros, yaitu terdapat 3 beban pada poros, yaitu berupa beban puntir yang berupa torsi, yang kedua adalah beban lentur yang berupa momen lentur atau momen lengkung, yang ketiga adalah beban gabungan. Nah, pada topik pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya perancangan atau merancang poros dengan beban puntir saja atau beban murni saja. Adapun tahapan atau metode dalam merancang poros dengan beban puntir saja atau beban puntir murni adalah secara berurutan seperti ini. Yang langkah yang pertama adalah kita harus menentukan material yang akan digunakan atau jenis material yang akan digunakan. Langkah yang kedua adalah cari tensile stress dari material yang akan digunakan. Langkah ketiga, hitung tegangan geser yang diizinkan. Langkah keempat adalah menghitung besarnya torsi poros. Langkah kelima, menghitung besarnya torsi ekuivalen poros. Langkah keenam, hitung diameter poros, dan langkah ketujuh selesai atau sudah akhir dari langkah. Kita akan bahas 1-6 pada slide berikutnya. Tahap pertama yang dilakukan untuk perancangan poros atau dalam perancangan poros adalah menentukan material yang digunakan. Di topik pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwasanya baja karbon merupakan material yang secara standar digunakan sebagai bahan poros. Nah, material atau tabel material ini juga saya gunakan kembali yang saya ambil dari pertemuan sebelumnya tentang pengantar poros, di mana material baja karbon yang digunakan adalah dari S30C sampai dengan S55CD. Adapun untuk poros dengan kebutuhan khusus, misalnya diperlukan poros yang tahan karat dan permukaan yang harus keras, maka material dapat digunakan dari baja paduan. Kita tahu bersama bahwasanya pemberian paduan pada baja adalah dengan cara menambahkan unsur lain pada baja, sehingga tujuannya adalah didapatkan sifat mekanik yang lebih baik atau untuk meningkatkan sifat mekanik dari baja. Nah, mata kuliah yang sudah pernah kalian pelajari tentang ini adalah tentang material teknik. Silakan dapat dibuka kembali. Setelah menentukan jenis material yang digunakan untuk poros, langkah selanjutnya adalah mencari tensile stress atau ultimate tensile strength dari material tersebut. Tensile stress merupakan nilai standar untuk jenis material yang standar. Kita dapat baca tensile stress atau tensile strength tersebut pada datasheet kekuatan material. Jadi untuk setiap material yang standar sudah pasti ada kekuatan tarik maksimumnya. Data ini merupakan data dari hasil pengujian dan sudah standar. Langkah yang ketiga adalah menghitung tegangan geser izin dari material yang digunakan. Tegangan geser izin dapat dihitung menggunakan persamaan tau A sama dengan 0,18 dari sigma U atau
Sigma U itu adalah ultimate tensile strength dari material yang akan digunakan. Kita sudah pernah bahas sebelumnya di materi tentang pengantar poros. Jadi setelah kita pilih material terus kita dapatkan ultimate strength dari material tersebut, maka dikalikan 0,18 untuk kita mendapatkan tegangan geser izinnya. Langkah keempat adalah menghitung torsi yang akan ditransmisikan atau diteruskan oleh poros. Terdapat beberapa persamaan untuk perhitungan torsi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Yang pertama adalah contoh perhitungan torsi jika yang diketahui adalah gaya sentrifugal atau gaya potong atau mungkin gaya lain yang secara konteks sama serta diketahui pula diameter putarnya. Misalnya, contohnya dapat dilihat pada gambar jika diketahui atau direncanakan sebuah poros akan digunakan untuk meneruskan putaran dari alat pemotong. Gitu. Misalnya ini porosnya ada di sini, porosnya kecil ya. Nah, ini adalah sebuah alat pemotong di mana gaya yang digunakan untuk memotong dinotasikan atau diwakili dengan notasi F. Sedangkan jarak antara gaya yang digunakan untuk memotong ini dengan titik pusat dari dari sumbunya atau ini disebut sebagai jari-jari atau dinotasikan dengan huruf R. Maka besarnya torsi untuk kasus ini dapat dihitung dengan rumus T sama dengan F dikalikan dengan R-nya atau dengan jarak ke titik pusatnya. Di mana T itu adalah torsi, satuannya Newton meter atau mengikuti nanti kalian pakai apa. F adalah gaya, satuannya Newton, dan R adalah jari-jari dalam satuan meter. Satuan ini tidak mutlak harus seperti ini, artinya menyesuaikan. Jika gayanya menggunakan Newton dan jari-jarinya menggunakan satuan milimeter, berarti torsinya dapat dituliskan dalam satuan Newton milimeter. Kasus yang kedua adalah perhitungan torsi jika yang diketahui adalah daya penggeraknya. Sebagai contoh, misalnya sebuah poros akan digunakan untuk meneruskan putaran. Daya dari penggerak itu sudah diketahui, misalnya daya penggeraknya adalah 1 HP. Maka di sini yang sudah diketahui adalah daya penggeraknya. Untuk kasus seperti ini, maka rumus atau persamaan yang dapat digunakan adalah seperti ini, di mana rumus dari daya itu sama dengan torsi dikalikan omega. Sehingga kalau kita akan mencari torsi, maka rumusnya menjadi torsi sama dengan P dibagi omega atau daya dibagi omega. Di mana T itu adalah torsi, satuannya Newton meter, P itu adalah daya, satuannya watt, dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per detik. Untuk rumus daya seperti kita sudah bahas sebelumnya, ini silakan disesuaikan lebih tepat jika digunakan untuk P daya itu adalah watt dan T adalah Newton meter dan omega adalah radian per detik, lebih memudahkan kalian nanti dalam perhitungan. Nah, untuk kecepatan sudut di sini atau omega ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Topiknya kalau tidak salah berkaitan dengan kecepatan sudut atau kecepatan putar, yang itu merupakan review fisika kalau tidak salah di pertemuan 1 atau 2. Langkah kelima adalah perhitungan torsi ekuivalen. Torsi ekuivalen di sini dihitung dengan mempertimbangkan faktor kejut dan fatigue. Persamaan yang digunakan untuk menghitung torsi ekuivalen adalah TE sama dengan T dikali dengan KT. Di mana TE itu adalah torsi ekuivalen, satuannya dalam Newton meter, karena torsi dalam SI satuannya Newton meter. Sedangkan T itu adalah torsi yang bekerja pada poros yang sudah kita hitung sebelumnya, satunya dalam Newton meter juga. Dan KT ini adalah faktor koreksi terhadap kejutan ataupun terhadap fatigue atau lelah gitu. Nah, faktor kejut di sini adalah faktor karena adanya kejutan ketika poros berputar. Contohnya adalah seperti poros pada transmisi sepeda motor.
poros tersebut atau poros transmisi pada sepeda motor pasti ada kejutannya. Kejutan tersebut terjadi jika digunakan pada pengguna yang akan melakukan akselerasi. Atau bisa juga kejutan tersebut terjadi ketika pengguna motor tersebut membuka gas atau throttle secara mendadak. Kalau istilah anak muda sekarang di player gitu ya. Jadi awalnya tidak digas terus tiba-tiba digas secara penuh ataupun setengah. Nah, ketika seperti itu maka akan terjadi kejutan. Nah, kejutan itulah yang dimaksud. Sedangkan fatigue di sini adalah maksudnya adalah faktor kelelahan. Jadi material juga mempunyai kelelahan. Jika diberikan gaya berulang, misalnya contohnya adalah kawat yang kecil. Jika kita bengkokkan kawat tersebut ke atas ke bawah secara berulang, maka lama-kelamaan kawat tersebut akan putus karena lelah. Nah, fatigue tersebut adalah lelah. Jadi kita harus mempertimbangkan faktor kelelahan terhadap material. Jadi jika dikenai beban berulang, maka ada kemungkinan dia bisa putus atau patah karena lelah. Besarnya faktor kejut dan fatigue atau kelelahan dapat dilihat pada tabel berikut. Kriteria dalam tabel ini ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah stationary shaft dan yang kedua adalah rotating shaft. Pada stationary shaft ini yang dimaksud adalah poros tersebut dalam keadaan diam namun terdapat torsi. Jadi porosnya tidak berputar. Hanya saja dia mendapatkan torsi tapi dia tidak berputar. Nah, kriterianya dari stationary shaft ini juga ada dua. Kriteria yang pertama adalah gradually applied load. Gradually applied load itu artinya jika beban kejutnya itu diberikan secara gradual atau secara perlahan. Dan yang B adalah suddenly applied load. Jadi jika kejutannya diberikan secara mendadak seperti tadi contohnya yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau tiba-tiba diberikan kejutan. Nah, itu adalah kriteria yang pertama untuk stationary shaft. Jadi kalau yang Anda rencanakan adalah porosnya tidak berputar tapi ada torsinya, maka yang harus dipilih adalah kriteria ini antara A dan B. Terus kriteria yang kedua untuk faktor kejut dan fatigue adalah untuk kriteria jika porosnya tersebut berputar atau dalam tabel ini dituliskan rotating shaft. Jadi jika porosnya berputar, maka Anda dapat memilih salah satu dari tiga kriteria di bawah ini. Kriteria yang pertama adalah gradually applied or steady load. Gradually applied or steady load maksudnya gimana? Gradually applied itu maksudnya jika kejutannya diberikan secara bertahap. Atau bisa juga malah jika bebannya itu steady itu ajak, jadi tidak ada kejutan. Jadi jika tidak ada kejutan, maka nilai KT-nya boleh 1. 1 itu artinya sama aja dikalikan 1 kan sama dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi ketika tidak ada kejutan atau ada kejutan tapi diberikan secara bertahap, maka KT-nya bisa diambil 1. Yang kedua, jika bebannya diaplikasikan atau diberikan secara tiba-tiba, suddenly applied load with minor shock only. Jika beban yang diberikan itu adalah tiba-tiba, tapi kejutannya itu minor atau kecil. Diberikan kejutan tiba-tiba, tapi kejutannya kecil. Maka nilainya boleh Anda pilih antara 1,5 sampai dengan 2. Silakan pilih di antara range ini, 1,5 sampai 2. Pilihnya berapa? Terserah. Masing-masing perancang pasti akan beda-beda dalam pemikirannya. Bisa jadi 1,8 karena ini saya rasa kejutannya lebih besar. Bisa jadi 2 karena ini besar sekali. Misalnya seperti itu. Minor tapi agak besar gitu misalnya. Oke, yang ketiga itu adalah jika bebannya adalah suddenly applied with heavy shock. Jadi kalau tiba-tiba beban kejutnya itu ada secara tiba-tiba, diberikan secara tiba-tiba, dan beban yang diberikan atau kejutannya itu besar. Jadi bebannya dikasih secara tiba-tiba, namun besar gitu ya. Kejutannya itu bebannya besar. Maka nilai KT-nya juga boleh dipilih atau diambil antara 1,5 sampai 3. Silakan dipilih di antara range berikut. Nah, masing-masing perancang seperti yang saya bilang tadi pasti akan berbeda-beda nilainya. Dipersilahkan, yang penting masih ada dalam range ini. Langkah ke-6 adalah perhitungan diameter poros.
perhitungan ini terdapat dua subkriteria, yaitu jika yang kita ingin rencanakan adalah poros berbentuk pejal, itu yang pertama, dan yang kedua adalah jika yang ingin kita rencanakan atau kita ingin rancang adalah porosnya berbentuk poros berlubang atau hollow. Untuk poros pejal, diameter poros dapat dicari menggunakan rumus D sama dengan 16 TE per pi tau A pangkat sepertiga. Nah, pangkat sepertiga ini artinya adalah akar pangkat 3. Jangan sampai lupa. Di mana D itu adalah diameter poros, sedangkan TE itu adalah torsi ekuivalen, satuannya Newton mm, dan tau A adalah tegangan geser izin. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika yang Anda ingin rancang nanti outputnya diameternya adalah satuannya dalam satuan cm, maka TE-nya juga harus berbasis, satuan panjangnya harus berbasis cm. Jadi di sini jadi Newton cm. Di sini jadi Newton per cm persegi. Namun jika yang Anda ingin rancang adalah diameternya berbasis meter, maka satuan tau A ini jadi Newton per meter persegi. Dan TE jadi Newton milimeter, sehingga diameter poros nanti satuannya dalam meter. Untuk poros berlubang atau hollow, diameter dapat dicari menggunakan rumus DO sama dengan 16 TE dibagi pi kali tau A dalam kurung 1 min K pangkat 4. Yang dipangkatkan 4 itu adalah K-nya. Kurung tutup, pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, artinya adalah akar pangkat 3. Di mana DO adalah diameter luar poros, diameter outer, sedangkan K adalah rasio atau perbandingan diameter dalam terhadap diameter luar. Biasanya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan material yang tersedia. Jadi untuk material yang tersedia, misalnya ketebalan material yang tersedia adalah sekian milimeter, biasanya dia bentuknya standar. Nah, K ini merupakan DI dibagi DO, kalau dituliskan dalam rumus, merupakan perbandingan diameter internal atau dalam dibagi dengan diameter outer atau diameter luar. Sedangkan tau A adalah tegangan geser yang diizinkan. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.